Hai, halo guys, balik lagi di playlist video belajar dari dasar bareng Gapah Lingual dan kita masuk ke kalimat efektif bagian video yang keempat ya. Agak panjang perjalanan kita, tapi semoga teman-teman masih semangat gitu ya dan gak pantang menyerah karena memang materi kalimat efektif itu lumayan panjang gitu ya. Di bagian video ini kita bakal bahas kalimat efektif dari syarat yang lain, yaitu ketepatan dan juga nanti kelugasan. Nah, buat teman-teman yang belum menonton video ini dari bagian awal, aku sarankan kalian skip atau pause dulu video ini. Kalian tonton dulu bagian pertama, kedua, ketiga, baru nanti kalian masuk ke bagian yang keempat gitu ya, supaya nanti nggak bingung dan kalian memahami materinya itu secara berkelanjutan dan utuh. Tapi kalau kalian udah nonton dan udah siap banget untuk menyimak pemaparan materinya, boleh banget disiapin semuanya, kita langsung masuk ke materinya. Oke, kita sekarang masuk ke syarat yang ketiga dari kalimat efektif gitu ya, yaitu syarat kelugasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan syarat kelugasan dalam kalimat efektif? Jadi, kelugasan dalam kalimat efektif itu mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang pokok-pokoknya aja, yang penting-pentingnya aja, nggak boleh berbelit-belit gitu ya, dan disampaikannya secara sederhana gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi pokoknya, itulah yang dituliskan dalam sebuah kalimat. Nah, biar kebayang, ini kita coba langsung lihat ke contoh kalimatnya ya. Nah, di sini ada bentuk kalimat seperti ini. Terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Kira-kira mana bagian yang ini tuh bukan menjadi pokok kalimat? Kayaknya bisa deh kita blacklist aja gitu ya, atau kita coret aja. Kira-kira yang mana? Iya, ini ya, mau tidak mau. Kan ini tuh kayak penguatan aja, tapi sebenarnya dia nggak perlu ada dalam kalimat gitu, karena ya sifatnya nanti jadi bertele-tele gitu ya. Kemudian juga di sini kata sendiri di sini juga kurang tepat ya, karena itu membuat kalimatnya jadi bertele-tele dan berbelit-belit ya, nggak langsung ke inti pembahasannya. Yang penting kan udah ada subjek predikat, itu sebenarnya udah aman ya, dan kalau dia butuh objek atau pelengkap ya tambahin, tapi nggak perlu ditambahin kayak pernak-pernik lain nih. Yang ini pun kalau dihapus nggak memengaruhi arti atau makna dari kalimatnya, jadi itu bisa dihapus ya, mau tidak mau sama sendiri gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat di sini. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Kira-kira mana nih yang informasinya tuh bisa kita bilang diulang-ulang tapi sebenarnya informasinya sama? Iya, di bagian yang ini ya. Di bagian yang ini ya. Nah, pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Nah, ini tuh perlu kita coret aja salah satunya. Jadi cukup misalnya ini kan bentuk pengulangan ya. Nah, ini sini ya, ini adalah bentuk dari si pengulangannya. Bentuk pengulangan. Harusnya cukup misalnya terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan ramuan. Jadi ini bagian yang sini, ini bisa kita coret aja nih, kayak gitu. Oke, aman sampai sini ya. Kalau gitu kita lihat contoh yang lain. Nah, kalau yang ini kan tadi bertele-tele ya. Kemudian kalau yang ini tadi dia ada bentuk pengulangan. Nah, sekarang yang ini kita lihat, ini juga nggak lugas nih, gitu ya. Kalau ini nggak lugasnya kenapa? Coba kita lihat ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Grand Shoe Industry yang berdiri pada tanggal 23 Maret 1975 oleh Bapak Suwarno Martodiharjo yang berlokasi di Jalan Sosial nomor 4 Jakarta Barat. Apa nih? Kenapa dia nggak efektif?
Iya, nggak jelas SPOK-nya ya, nggak jelas subjek predikatnya. Karena di sini ada banyak perluasan gitu. Kalau kita lihat ya dari berdasarkan penelitian yang dilakukan ya sampai akhir ini keterangan doang nih. Nah, berarti bisa kita perbaiki gimana? Sebenarnya ada banyak jalan menuju Roma ya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Ini aku spill salah satunya, misalnya cukup kayak gini aja, berdasarkan penelitian yang dilakukan, misalnya ya, ini pakai koma. Nah, pada PT Grand Shoe Industrinya ini padanya coret nih, supaya muncul si subjeknya. Kan berdasarkan penelitian yang dilakukan ya kan jadi keterangan dulu nih di awal ya. Nah, ini keterangan. PT Grand Shoe Industrinya ini adalah yes, subjeknya. Nah, ini biar muncul predikatnya si yangnya perlu kita coret lagi. Karena kalau ada yangnya itu sampai ujung dunia, sampai Jakarta Barat itu subjek gitu. Jadi PT Grand Shoe Industrinya subjek, berdiri ya, ini menjadi betul predikatnya ya. Nah, PT Grand Shoe Industry berdiri pada tanggal 23 Maret oleh Bapak Suwarno Martodiharjo yang berlokasi nih aman sampai akhir ya. Jadi di sini ini keterangan sampai akhir ini udah aman jaya. Yang penting dia subjek predikatnya dia sudah jelas ya. Oke, ini salah satu bentuk perbaikannya gitu ya, atau salah satu bentuk yang membuat kalimat ini menjadi efektif. Nah, tadi jadi ada beberapa hal yang bisa diperhatikan ya, nggak boleh bertele-tele, nggak boleh ada bentuk pengulangan, dan betul unsur kalimatnya harus jelas. Itu ya, itu dari aspek kelugasan. Unsur kalimat jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Ini kan baru dari aspek kelugasan ya. Yang selanjutnya itu juga ada yang berkaitan dengan mirip-mirip dengan kelugasan ya, karena tadi agak sedikit bersinggungan nanti dengan ketepatan. Apa itu? Nah, ini kita akan bahas selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah syarat ketepatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan syarat ketepatan dalam kalimat efektif gitu ya? Jadi syarat ketepatan ini intinya mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan itu jitu, atau intinya nggak bermakna ganda atau nggak mendua, nggak ambigu gitu ya. Emang ada kalimat yang ambigu, wah banyak banget gitu ya, cuma kadang kita nggak sadar gitu kan. Nah, contohnya misalnya di sini, ini kalimat kalau dari sisi SPOK-nya tuh aman, parah ya, kayak udah cantul gitu. Cuma dia tuh kesalahannya karena ambigu, maknanya dua nih. Rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Kira-kira bagian mana yang bermasalah? Yes, di bagian rumah seniman yang antik itu. Kita bingung. Yang antik ini rumahnya apa? Senimannya, gitu ya. Nah, ini bentuk keambiguan. Ini maknanya bisa rumahnya antik, atau yang kedua nih, senimannya antik. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini, teman-teman perhatikan. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka diberikan anggaran dan fasilitas khusus oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kalau kita baca secara sekilas kan kayak nggak ada masalah sama sekali ya. Kayak aman-aman aja, bang, permasalahannya di mana? Nah, di sini ada ketidaktepatan dalam penggunaan kata, yaitu di bagian di bagian kata diberikan, guys. Kenapa? Karena kalau diberikan itu ya harus bagian selanjutnya itu kalau bisa kita, kan diberikannya adalah verba pasif ya. Verba pasif. Kalau diberikan itu kan artinya adalah si subjek ini diberikan kepada gitu kan ya. Jadi kalau dirangkai kalimatnya gini. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka diberikan kepada anggaran. Kan nggak nyambung ya. Diberikan kepada anggaran. Malah diberikan kepada anggaran. Dimana anggaran kan bukan ini ya, bukan orang gitu. Dan dosen kan nggak bisa diberikan gitu ya. Berarti harusnya apa? Harusnya iya, perbaikannya adalah diberi gitu ya. Misalnya gini,
Dosen yang mengalami dan mengembangkan bidang ilmu yang lengkap diberinya sama siapa nih? Diberi oleh pemerintah, gitu ya. Oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi apa oleh pemerintah daerah? Anggaran dan fasilitas gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, bentukannya gitu. Jadi dia nggak boleh kayak random, ya udah suka-suka, karena beda. Diberi sama diberikan maknanya beda. Diberikan itu diberikan kepada. Kalau diberi oleh gitu ya. Pasangannya begitu. Nah, bagian selanjutnya juga berarti harus orang gitu kan ya. Diberi oleh pemerintah. Diberi apa oleh pemerintah? Anggaran dan fasilitas. Nah, itu dia bagian syarat yang keempat tentang ketepatan penggunaan kata ya, yang kaitannya nanti dengan makna yang ambigu atau tidak. Nah, ini adalah video syarat ketiga dan keempat dari kalimat efektif gitu ya. Teman-teman boleh review lagi dan dipahami lagi tadi syarat-syaratnya. Dan ini bukan akhir video kita untuk kalimat efektif, karena ada satu video terakhir tentang kalimat efektif, tentang kehematan. Boleh banget kalian siap-siap gitu ya untuk lihat lagi video selanjutnya. Untuk video ini kita cukupkan dulu. Nanti boleh sering-sering di review lagi, dan ingat harus pahami basic skillnya. Itu aja dari aku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.